Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, Guru, Dosen, Penguji, Uji Kinerja PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dewi Samailani dengan nomor induk mahasiswa 202500010, Prodi Bimbingan dan Konseling di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia akan melaksanakan praktik uji kinerja guru di Sekolah Dasar Negeri Bangkok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya sama-sama. Silakan ketua kelasnya maju untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan. Bersiap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya Ibu cek ya kehadiran dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Ibu absensi dulu. Yang pertama Albi Alamdani. Hadir, Bu. Oke. Alfa Rizky Ramadan. Hadir, Bu. Oke. Alwi Hasnandioko. Hadir. Ya. Dari Akila Aulia. Hadir, Bu. Oke. Aska Al-Ghifari. Hadir, Ibu. Oke. Ifta Suljanhatin. Hadir, Bu. Juansa Saputra. Hadir, Bu. Baik. Musyari Al-Farisi. Natal Raditya. Hadir, Bu. Ozi Putra Trisakti. Hadir, Bu. Andi. Sarwan Apriyati. Hadir, Bu. Salsabila Putri. Sultan Husain. Hadir. Oke. Tika Suafriyanisi. Oke. Zafira Anugrah. Hadir, Bu. Lahir Zaki Juandi Pratama. Hadir, Bu. Oke, baik, berarti 2 orang tidak masuk karena sakit. Ya. Sebelum kita masuk kepada kegiatan kita, jadi pagi ini Ibu akan memberikan kalian layanan bimbingan klasikal. Ya, jadi layanan ini Ibu mengambil topiknya, materinya tentang manajemen waktu atau cara mengatur waktu dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya. Ya, sebelum kita mulai, Ibu ingin ambil dulu ya, speaking dulu ya, biar kita lebih semangat. Kita fokus dulu. Bisa semuanya? Bisa. Ya, oke, mulai. Fokus. Melihat, mendengarkan, memahami,
materi mengenai manajemen waktu melalui teknik problem solving. Ya, bisa membaca sendiri ya, manajemen waktu melalui teknik problem solving. Oke, sekarang tujuannya, kenapa kami harus mengetahui materi ini? Yang pertama, karena materi ini penting, ya. Manajemen waktu itu harus kalian tahu cara mengatur waktu di rumah agar tidak terbuang sia-sia, agar waktu itu bermanfaat buat dirimu, buat orang lain, ya. Yang kedua, mengenali masalah dalam mengatur waktu. Nah, di situ apa saja masalah-masalah yang akan kamu hadapi jika kamu tidak bisa mengatur waktumu dengan baik. Tentunya ada masalah yang akan timbul. Di sini kita akan belajar apa saja masalah itu. Nanti Ibu akan jelaskan. Kemudian berikutnya, menerapkan teknik problem solving untuk mengelola waktu. Nah, di sini ada salah satu teknik yang kita gunakan, yang bisa kamu gunakan agar waktumu bisa efisien, agar waktumu bisa berjalan dengan baik, bermanfaat bagi dirimu sendiri. Oke, yang pertama selanjutnya. Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian semua. Kira-kira di antara kalian, siapa yang sering mengumpulkan PR itu terlambat? Oke, banyak ya? Oke, baik. Yang kedua, siapa saja yang suka menunda-nunda pekerjaan di rumah? Oh ya, lumayan banyak juga. Oke, baik. Di sini kita akan mengupas secara satu-satu ya. Oke, yang pertama, di sini artinya manajemen waktu. Definisi arti manajemen waktu bisa dibaca semuanya ya. Cara mengatur dan menggunakan waktu secara efektif. Waktu itu nanti kamu atur dulu tuh kegiatan apa saja waktu yang kamu lakukan, kegiatan apa yang berguna. Kemudian setelah itu kamu gunakan waktu itu dengan baik. Dari waktu kamu mulai bangun tidur, dari jam 6 atau jam 5 sampai kamu tidur malam kembali jam 9 atau jam 10. Kamu ngapain saja sisa harian itu, disitulah kamu akan gunakan. Tulis waktumu dengan baik agar berguna buat kamu, tidak terbuang sia-sia. Oke. Contohnya cara kamu ngatur waktu di situ ada 3 yang berangkum. Yang pertama, kamu bisa membuat jadwal harian. Kamu bisa bikin jadwal di kertas, kemudian kamu tempelkan dia di tembok, bisa di kamarmu, bisa di ruangan lagi, biasanya kamu ruang kamu, bisa di mana ruangan-ruangan sekiranya tempat kamu enak melihatnya. Ya, kamu tulis di kertas dulu. Ini kertas kamu tulis. Habis itu dari jam 7 saya begini sampai jam 9, kemudian kamu tempel di dinding agar setiap hari kamu bisa melihatnya. Tujuannya biar kamu waktumu bisa kamu tahu. Jam 6, sekarang sudah jam 6. Saya ngapain jam begitu ya? Tidak dimanfaatkan. Ya, yang kedua bisa menulis prioritas. Prioritas itu kamu tulis di situ sama dengan jadwal harian. Mengurangi kebiasaan menunda. Ini banyak yang melakukan hal ini. Jadi termasuknya begini kebiasaan menunda itu. Misalnya, sekarang hari Selasa di sekolah ada pelajaran pendidikan Pancasila. Ada PR dikasih sama gurunya, tulislah naskah Pancasila. Misalnya di situ PR-nya. Kemudian yang harusnya kamu kerjakan langsung, kamu tunda dia. Nanti mau saya kerjakan. Saya pergi main bola, sudah sebentar. Akhirnya besok dikumpulkan, gara-gara bermain bola, akhirnya tidak kamu kerjakan dan lupa. Ada seperti itu di sini. Banyak yang berasa ya? Banyak, pasti semua mungkin rata-rata hampir. Oke, lanjut lagi. Ini masalah yang sering dialami. Sekarang coba Bu Syari. Yang pertama, baca Bu Syari. Apa masalah pertama Bu Syari? Terlambat mengerjakan PR. Kalau kamu tidak bisa mengatur waktumu, maka kamu akan terlambat mengerjakan PR. Coba Nathan, yang kedua Nathan. Sering lupa jadwal. Jadwalmu. Kayak kamu ulang besok, kamu lupa jadwal. Saya lupa ada PR besok. Kamu lupa. Yang ketiga, ayo siapa? Juan, baca Juan. Lebih banyak main dibanding belajar. Lebih banyak kamu bermain dibandingkan kamu belajar. Oke? Ya, dan seterusnya ya, saya baca sendiri ya. Sekarang langkah-langkahnya di situ ada identifikasi masalah. Kamu mengidentifikasi apa saja masalah yang timbul ya kalau kamu tidak pintar mengatur waktu. Cari alternatif solusi. Solusinya ada, kamu gunakan solusi itu. Dan yang berikutnya tentukan solusi, evaluasi terakhir ya. Oke, ini masalahnya. Sekarang kita akan langsung saja biar kamu langsung latihan ya.
Ibu akan bagikan kamu 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini tuh sudah ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti silakan kamu jawab dengan kelompokmu ya. Ibu kasih waktu kamu menjawab sekitar 10 menit saja. Nanti kamu jawab, tulis dulu nama kelompoknya siapa. Kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD tersebut. Jika kurang memahami atau mengerti atau harus menanyakan ke guru, silakan tanyakan ke ibu ya. Kamu tanyakan ke ibu apa yang harus kamu pahami, silakan. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan diskusi dengan temannya. Kamu diskusikan apa yang menjadi pertanyaan di LKPD tersebut. Silakan. Ya, jika ada kurang dimengerti, silakan tanya ke ibu. Di situ ada 4 nomor ya. Ada 4 pertanyaan yang harus kamu diskusikan dengan temanmu. Ya, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan ke ibu langsung. Kelompok 1, gimana, paham ya? Oke, baik. Kelompok 2 gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Paham ya, baik. Kelompok 3 gimana? Ngerti ya? Ya, silakan. Silakan dijawab. Semua temannya berdiskusi. Jawab pertanyaan. Ada 4 pertanyaan di situ. Ingat, sebelum mengerjakan, silakan tulis nama kelompokmu di situ. Anggotanya siapa saja. Ya. Kalau ada kurang mengerti, kurang paham, boleh ditanyakan ke ibu. Nomor 1, nomor berapa? Oh, ya. Oke, bagi tugas ya, silakan siapa yang mengerjakan nomor 1, nomor 2 siapa, silakan boleh. Ya, diskusi sama-sama. Jika ada yang sulit atau kurang dimengerti atau kurang jelas, silakan ditanyakan ke ibu. Sudah? Oke, selesai ya? Ya, oke. Lihat jawabannya masing-masing. Sekarang ibu minta kepada masing-masing kelompok mempresentasikan hasil jawaban yang sudah kalian diskusikan. Ya, dimulai dari kelompok 1, silakan kelompoknya maju. Oke, Tiket ya. Oke, Tiket silakan. Mohon baca yang keras agar teman-teman bisa mendengarkannya. Yang lain dengar apa hasil dari diskusi kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil Oke, baik, silakan. Tulislah 3 kegiatan sehari-hari yang sering membuat waktumu habis tanpa terasa. Kegiatan yang membosankan waktu: 1. Menonton HP. Dampak bagi saya, waktu terbuang sia-sia. 2. Bermain game di HP. Dampak bagi saya, merasa malas. 3. Bermain bola. Dampak bagi diri saya adalah lupa mengerjakan PR. Analisis penyebab. Menurutmu, mengapa kegiatan di atas sering membuat sulit mengatur waktu? Karena asik dan ketagihan. Tidak bagus-bagus, tidak bagus-bagus. Tulislah 3 cara yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi masalah manajemen waktu tersebut. 1. Bermain secukupnya, membatasi waktu untuk bermain. Gunakan waktu istirahat dengan baik, mengerjakan PR lebih dulu, belajar tepat waktu. 4. Menyusun rencana tindakan. Buatlah jadwal harian sederhana, bermain, belajar, istirahat yang bisa kamu lakukan besok. Waktu: jam 6 sampai jam 7. Kegiatan: bangun tidur, mandi, dan sarapan, berangkat ke sekolah. Jam 7 sampai jam 12. Belajar di sekolah. Jam 12 sampai 17. Pulang sekolah, sholat. Bagi yang muslim, belajar atau mengerjakan PR, bantu orang tua. 17 sampai jam 21. Sore, berangkat mengaji.
makan malam, dan mengganti buku pelajaran untuk besok selalu tidur. Oke, baik. Itu dari kelompok 1. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 2 maju. Siapa ketuanya? Silakan Ozi. Oke, baik. Silakan baca Ozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan satu identifikasi masalah. Bila dia kegiatan sehari-hari yang sering membuat waktumu habis tanpa terasa. Bermain game dapat bagi diriku menjadi malas. Bermain sosial media dapat itu adalah mengurangi waktu belajar. Oke. Pekerjaan dampaknya adalah pekerjaan menjadi menumpuk. Oke. 2. Analisis penyebab. Menurutmu, mengapa kegiatan di atas sering membuatmu sulit mengatur waktu? Rasa senang sesaat, kurang disiplin mengatur waktu karena ingin bermain. 3. Menentukan alternatif solusi. Oke. Itulah 3 cara yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi masalah manajemen waktu tersebut. 1. Yang menunda-nunda pekerjaan. 2. Disiplin mengatur waktu belajar. Mengatur waktu untuk belajar. Oke, selanjutnya. 3. Beribadah tepat waktu. Iya, beribadah. Oke, lanjut. 4. Menyusun rencana tindakan. Buatlah jadwal harian sederhana seperti bermain, belajar, dan beristirahat yang bisa kamu lakukan besok. Jam 6.00 sampai jam 7. Bangun tidur, mandi, sarapan, dan siap berangkat ke sekolah. Jam 7 sampai jam 12. Kegiatan belajar di sekolah. Jam 12 sampai jam 5. Pulang sekolah, lalu salat zuhur bagi yang muslim, makan siang, istirahat sebentar, mengerjakan PR, sholat asar bagi yang muslim, lalu bermain. Oke. Jam 5 sampai jam 9 mandi, berangkat mengajar, maghrib, sholat makan malam, sholat isya, menyusun buku pelajaran besok, lalu tidur. Oke. Sudah ya? Oke, terima kasih Bapak Dua. Oke, terima kasih. Kelompok 3 silakan maju ya. Ketua kelompoknya maju membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Berilah 3 kegiatan sehari-hari yang sering membuat waktumu habis tanpa terasa. Ya, pertama, apa kegiatannya? 1. Menonton YouTube. Menonton YouTube. Oke, lanjut. Dapatnya kurang waktu untuk istirahat. 2. Rebahan sambil main HP. Dapatnya tubuh jadi malas bergerak. 3. Menonton film atau drama. Dapatnya tubuh jadi lelah. 2. Menurutmu mengapa kegiatan di atas sering membuatmu sulit mengatur waktu? 1. Karena asik. 2. Kurang kontrol diri. 3. Filmnya bagus-bagus. 3. Berilah 3 cara yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi masalah manajemen Cara. waktu tersebut. Cara pertama, Membuat jadwal harian. jadwal harian. Oke, yang kedua. 2. Membantu orang tua di rumah. Tiga. 3. Mengatur waktu untuk belajar. Ya. 4. Buatlah jadwal harian sederhana. Bermain, belajar, istirahat yang bisa kamu lakukan besok. Waktu jam 6 sampai jam 7 Sampai 7 pagi ngapain aja? Bangun tidur, sholat, mandi, sarapan, dan persiapan sekolah. Oke. Jam 7 sampai 12. Belajar di sekolah. Oke. Jam 12 sampai 17. Pulang sekolah, makan siang, istirahat, kemudian mengerjakan PR, membantu orang tua. Oke. Jam 17 sampai 21. Mandi sore, berangkat ngaji, makan malam, dan mengganti baju, terus tidur malam. Ya, oke, sip. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi dari RKP yang kalian diskusikan itu rata-rata jawabannya
semua sama dan ibu bangga ya ibu dengan jawaban kalian itu memang seperti itulah. Terutama dari poin yang keempat KPD-nya itu ada salah satu contoh apa tadi rencana kegiatan kalian dari belajar, waktu bermainnya, waktu orang tua sudah ada di situ. Jadi mau kalian terapkan di situ sanggup nggak? Sanggup tidak terapkan? Sanggup. Oke, terapkan di rumah ya. Ibu lihat kembali, nanti ibu cek kembali. Oke. Setelah ini, ibu ingin kita sama-sama membuat kesimpulan ya dari kegiatan yang kita lakukan sekarang. Jadi ini materi tentang manajemen waktu atau tentang apa? Mengatur waktu kita sehari-hari di rumah. Ya. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang mengerti, yang mau menjawab apa itu artinya manajemen waktu? Saya Bu, Salsa, baik Salsa, silakan Salsa. Apa itu manajemen waktu Salsa? menenangkan dan mengatur waktu untuk kegiatan yang lebih bermanfaat dan seimbang. Oke, kita merencanakan dulu waktu kita rencanakan dari jam segini sampai segini apa saja kegiatan kita lakukan. Tapi kita rencanakan, kemudian kita aturlah waktu itu agar seimbang dalam arti waktu kamu belajarnya, seimbang waktu kamu bermainnya, seimbang waktu kamu istirahat, seimbang waktu kamu membantu orang tua. Oke ya. Kemudian satu lagi pertanyaan dari ibu. Siapa yang tahu bagaimana langkah-langkah yang kita gunakan dalam layanan teknik problem solving? Saya Bu. Syari, baik Bu Syari, silakan Bu Syari. Satu, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah, baik. Yang kedua, Dua, apa yang kedua? mencari solusi. Mencari solusi, oke. Mencari solusi. Yang ketiga, Menentukan solusi terbaik. menentukan solusi terbaik, oke. Empat, Mencoba solusi. mencoba melakukan solusi itu, oke. Yang kelima, Melakukan evaluasi. ya. Jadi ada berapa dia? 5. Yang pertama apa tadi? Identifikasi masalah. Yang kedua apa lagi? Apa Bu Syari kedua tadi? Apa yang kedua? Mencari solusi. Yang ketiga kamu lakukan solusi itu, ya. Yang cari solusi yang terbaik yang mana? Lakukan solusi itu. Yang terakhir kamu evaluasi. Kamu nilai apakah solusi yang kamu lakukan itu sudah betul tidak? Kalau berjalan seminggu ke depan berjalan waktu dengan baik, otomatis akan betul. Tapi kalau waktu masih tidak berjalan dengan bagus, masih belum seimbang antara waktu bermain, sama waktu belajar, sama waktu tidur, maka waktu itu perlu kamu refresh ulang lagi, kamu buat ulang lagi sampai dia sempurna. Paham ya? Paham. Mungkin kayaknya masih kurang semangat. Coba kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Siap. Sekarang dari paparan ibu tadi, ya, ibu ingin menarik kesimpulan bahwa waktu itu sangat berharga. Ya, waktu itu sangat berharga. Kenapa bisa dikatakan berharga? Saking berharganya itu disamakan dengan uang. Tahu uang ya? Uang. Uang itu kalaupun dengan kondisi sudah lecek, kita lecekkan misalnya ini uang, ya, kita lecek begini, kemudian kita buang dia, pasti ada orang yang buang. Kita lihat jalan, kalaupun dia sudah lecek betul, sudah jelek, sudah warnanya sudah kena tanah, sudah kena apa lagi air kotor, air got misalnya, tapi tetap ada yang mau ambil karena dia adalah uang itu punya nilai. Nah, jadi kalau kamu punya nilai di dirimu, akan terus kamu akan dicari sama orang, akan diambil sama orang, diakui kalau kamu itu adalah manusia yang bernilai. Saking berharganya waktu. Waktu itu tidak bisa kamu putar kembali. Misalnya kamu sudah sekarang masih kecil, 2 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kamu sudah dewasa, terus kamu
belakang. Nanti dia datang. Kalau sekarang kamu belum menyesal, tapi ketika kamu sudah dewasa, kamu kembali lagi ke masa-masa SD, kamu tidak akan bisa. Mana bisa kalau sudah besar jadi kecil lagi? Bisa nggak? Kamu sudah besar nih, sudah umur 20 tahun. Terus kamu kembali jadi SD umur 9 tahun, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu itu sebaik mungkin biar kamu tidak menyesal nantinya. Paham? Paham sampai sini? Ya. Waktu itu nih anak adalah kunci kamu sukses. Siapa di sini yang mau jadi orang sukses? Angkat tangan. Semua. Ibu pun masih mau jadi orang sukses. Kalaupun ibu sudah jadi ibu mau lebih lagi. Ya. Caranya kamu bisa menjadi orang sukses, kamu harus memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, sekarang mau jadi apa? Sekarang cita-citanya sekarang. Apa cita-citanya sekarang? Tentara. Apakah bisa tentara itu dengan cara kita duduk saja, diam saja tanpa berusaha, bisa kita terus tiba-tiba jadi tentara? Bisa. Kita harus berusaha dulu. Gimana cara kita berusaha? Salah satunya waktu yang kamu gunakan selagi kamu berusaha itu harus kamu manfaatkan dengan baik. Salah satu contohnya tentara itu harus berfisik, ya, betul nggak? Betul. Nanti latihan tentara itu bagaimana? Kayak militer militer, dong? Kalau itu militer, fisiknya harus kuat. Kalau kena angin, kena hujan, kena badai, kena apa pun tahan di situ tentara. Apakah bisa tentara dengan orang yang lemah lembut, diam, kayak apa ya? Kayak perempuan manis manja mulai itu bisa jadi tentara. Harus betul-betul yang kuat, ya. Aska pun begitu, Aska. Jadi waktumu manfaatkanlah dengan pertama berolahraganya dengan teratur. Buat jadwal kamu olahraga itu dari hari Senin sampai hari Minggu. Kira-kira hari mana yang cocok kamu olahraga 1 minggu sekali. Makanannya pun dijaga, ya. Jangan makan-makan yang banyak-banyak mengandung lemak yang bikin penyakit. Tentara itu punya fisik yang kuat, ya, yang kekal. Oke, siapa mau jadi orang sukses? Semua, ya, semua kita mau menjadi orang sukses. Oke, jadi di sini ibu sudah punya lembar evaluasi hasil di sini, ya. Di sini kalian harus mengisi masing-masing kelompok satu aja evaluasinya mengenai proses yang kita laksanakan pagi ini. Berjalannya seperti apa? Apakah menyenangkan atau berjalan dengan lancar atau berjalan dengan tidak lancar? Di situ kamu jawab sesuai dengan apa yang sudah ada ditanyakan. Bisa, ya? Oke, silakan. Di sini kamu tinggal mencetak saja, ya. Ada 4 pertanyaan. Di situ kamu cetak. Kira-kira menurut kamu diskusi dengan temannya, ya. Ayo, kira-kira gimana poin-poin mana yang bisa kamu menurut kamu, ya, yang sudah kamu lakukan. Sudah, silakan, ya. Silakan juga kelompoknya mengumpulkan jawabannya ke ibu, hasil dari lembar evaluasi kalian. Silakan. Untuk kelompoknya, kelompok 1 Viken, kelompok 2 Ozi, kelompok 3 Safira tadi, ya. Silakan dikumpulkan ke ibu semua. Jawaban ini adalah evaluasi hasil kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu layanan bimbingan klasikal. Baik, untuk hari ini ibu cukupkan sekian, ya. Silakan sebelum kita tutup kegiatan kita berdoa dulu, ya. Silakan. Oh, pimpin temannya lagi sih. Ya. Baik. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, sebelum kita pulang, mari kita berdoa, mari. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk kelas.
Baik. Oke. Ya, jadi Ibu berharap ya dari hasil kita melakukan kegiatan pagi ini bisa kalian terapkan langsung di rumah ya. Ibu akan menilai, lakukan 1 minggu saja kegiatan ini, bikin jadwal kegiatanmu di lembar kertas, saya bikin jadwal, kemudian di sini kamu taruh jadwal dari bangun tidur apa saja sampai kamu tidur malam, ya, sampai tidur malam di situ. Habis itu setelah kamu catat, kemudian kamu tempel di dinding kamarmu. Kamu hias apa bagus-bagus, bikin bunga, bikin gambar apa, robot apa, biar dia cantik dan indah ya, kamu warnai. Kamu tempel dari situ. Nah, jadi kegiatan itu setiap hari kamu lihat. Kamu tidur, kamu lihat, mau tidur, kamu lihat. Kamu mau pergi mandi, kamu lihat. Ya, kamu tahu jadwal bikin PR-nya kapan, jadwal untuk bantu orang tuanya kapan, jadwal untuk istirahatnya kapan. Sanggup nggak? Sanggup tidak? Keras? Sanggup. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Karena hari ini sudah mengikuti kegiatannya Ibu dengan tertib, Ibu bangga dan Ibu yakin kalian semua bisa menjadi anak yang sukses, bisa mencapai cita-citamu setinggi langit. Sanggup nggak? Sanggup. Kita tepuk semangat sekali lagi ya. Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih semuanya atas perhatian kalian. Ibu mengucapkan terima kasih, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.